Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mulyono. Saya selaku penyelia halal dan juga mahasiswa sarjana program studi manajemen di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas kuliah saya dalam manajemen pelatihan dan pengembangan SDM. Saya akan memberikan materi terkait dengan pentingnya legalitas usaha pada peserta bootcamp di Rumah BUMN Purbalingga. Sebagai gambaran bahwa Rumah BUMN Purbalingga mengadakan pelatihan digital marketing kepada generasi Z melalui programnya bootcamp. Pada bulan Januari ini, kegiatan bootcamp dilaksanakan selama 1 bulan dengan agenda 7 hari pertama. Para peserta dibekali dengan teori-teori terkait dengan foto dan video editor, kemudian bagaimana strategi digital marketing, sampai dengan pemasaran berupa aplikasi TikTok dan juga Shopee. Setelah itu, para peserta juga diberikan kesempatan untuk kunjungan ke UMKM yang ada di Purbalingga sebagai motivasi bagi mereka bagaimana UMKM di Purbalingga itu berjalan dan berusaha. Baik, peserta bootcamp Rumah BUMN Purbalingga, hari ini saya diamanati untuk menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan legalitas untuk pelaku usaha. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan legalitas usaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edi Mulyono, tinggal saya di Desa Borobudur. Kegiatan sehari-hari saya sebagai penyelia halal atau penyelia sertifikasi halal dan juga sebagai pendamping sertifikat halal. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Sebelum membahas tentang legalitas, kita harus tahu dulu tentang UMKM, karena UMKM itu cakupannya bukan hanya usaha berupa fisik, tetapi kita yang akan melaksanakan kegiatan online itu membutuhkan yang namanya legalitas, dan kita termasuk dalam kategori UMKM untuk bidang jasa. Definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM itu merupakan panjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik itu dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar. Kemudian untuk usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri juga, namun secara skala dan juga penghasilan dan modal itu lebih besar daripada usaha mikro atau kecil. Selanjutnya, kita sudah tahu bersama bahwa UMKM itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena apa? Terbukti ketika kemarin saat pandemi COVID-19 itu banyak usaha-usaha skala menengah ke atas yang bisa dibilang tumbang ataupun mengalami kerugian. Ternyata dari UMKM banyak yang justru tumbuh UMKM baru, sehingga menurut tadi penelitian bahwa UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas ekonomi secara nasional. Kemudian perbandingan kriteria UMKM yang menurut undang-undang terbarunya, yaitu Peraturan Pemerintah tentang UMKM Nomor 7 Tahun 2021. Kriteria UMKM itu diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan secara tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri ataupun modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usahanya. Kemudian kekayaan bersih ataupun modal usahanya, kalau untuk skala mikro itu modal usahanya maksimal 1 miliar. Jadi kalau teman-teman di sini masih baru memulai usaha dan modal awalnya di bawah 1 miliar, maka masih tergolong dalam kategori usaha mikro. Kemudian skala kecil, usaha kecil yaitu di antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Jadi modal usahanya di antara 1 sampai dengan 5 miliar. Kemudian skala menengah yaitu yang modal usahanya lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Untuk hasil penjualan sendiri secara tahunan, kategori usaha mikro yaitu
Penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Untuk usaha kecil 2 sampai dengan 15 miliar. Sedangkan usaha menengah 15 sampai dengan 50 miliar. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk kita yang di sini yang akan berusaha dalam bidang jasa online yang akan kita latih di sini, itu insya Allah semuanya masih masuk kategori mikro. Selanjutnya legalitas dan dasar hukum. Apa itu legalitas? Jadi kita akan bahas legalitas. Legalitas atau disebut juga dengan perizinan usaha merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ataupun perusahaan untuk melegalkan diri sendiri dan usahanya di mata hukum dan masyarakat serta mendapat payung hukum perlindungan hukum dari pemerintah yang berwenang. Apakah UMKM perlu legalitas? Nah, ini jawabannya. Apakah perlu? Terutama kita yang akan menjalankan usaha di bidang jasa, kira-kira perlu atau tidak? Di sini dijelaskan bahwa legalitas usaha merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi sebagai pelaku usaha itu hukumnya wajib punya legalitas usaha. Legalitas usaha juga merupakan identitas usaha atau salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha. Jadi ketika kita punya legalitas, maka kita punya kekuatan hukum atas usaha kita. Jadi tidak akan terpengaruh dengan pihak luar. Selanjutnya, UMKM yang belum korporat besar atau yang skala tadi, skala mikro, kecil, dan menengah, itu setidaknya harus memiliki legalitas usaha sebagai berikut. Legalitas usaha yang teman-teman harus bikin atau yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu NPWP, nomor pokok wajib pajak, baik itu pribadi maupun skala badan usaha. Ketika masih pribadi harus mendaftarkan NPWP pribadi. Tapi ketika usaha dibentuk dalam bentuk badan usaha, maka harus mengurus juga nomor pokok wajib pajak skala badan usaha. Selanjutnya yang kedua NIB, nomor induk berusaha. Ini juga wajib dimiliki karena nanti NIB akan berpengaruh ke usaha-usaha yang lainnya. Semua usaha apapun itu jenisnya itu harus memiliki NIB. Terkait nanti apa pengaruhnya atau apa keuntungan memiliki NIB akan kita bahas dalam slide berikutnya. Dan selanjutnya HKI atau hak karya intelektual. Jadi hak merek atau jika usaha memiliki merek maka sebaiknya didaftarkan HKI atau HKI. Jadi akan memiliki legalitas tentang merek kita. Jadi nanti tidak ada orang lain yang bisa membajak merek kita, membuat merek kita yang sama atau yang mirip. Dan bahkan akhir-akhir yang lalu, beberapa waktu yang lalu itu sering terdaftar gugatan. Jadi sudah dipakai mereknya oleh perusahaan satu, kemudian ada perusahaan dua yang memakai dengan logo yang sama atau mirip, kemudian digugat sampai dengan persidangan secara hukum. Nah, ketika kita mendaftarkan secara haki, maka kita akan lebih aman, lebih nyaman dengan logo yang kita miliki atau merek kita. Selanjutnya yaitu SIUP ataupun secara resmi yang dulu mungkin kita kenal dengan SIUP, IUMK. Nah, itu semua sekarang sudah jadi satu dari NIB. Jadi NIB sudah menjadi satu dalam melakukan NIB. Nah, nanti NIB ini juga berpengaruh ketika saudara-saudara sekalian punya usaha makanan. Nah, kalau nanti ketika di TikTok ataupun Shopee saudara-saudara mendaftar sebagai seller, nah nanti ketika mengupload produk makanan pasti akan ditanyakan NIB, PIRT, dan juga sertifikat halal. Nah, nanti untuk sertifikat halal dan PIRT itu kaitannya harus punya NIB dulu. Jadi NIB ini merupakan syarat awal legalitas usaha berikutnya. Kemudian apakah UMKM perlu legalitas? Ya tadi sudah kita bahas. Selanjutnya legalitas yang pertama yaitu NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah identitas yang diberikan kepada setiap wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Jadi kalau membuat NPWP jangan takut nanti dikenakan pajak, nanti dikejar-kejar pajak. Ya selagi usaha kita masih skala mikro kecil, kemudian kita patuh dengan pajak, setiap tahun kita laporan SPT tahunan, dan ketika penghasilan kita di batas minimum dari kewajiban pajak, maka tidak terkena biaya pajak. Nah, nanti seperti di affiliate itu kita ada komisi. Nah, komisi itu berpengaruh juga dengan NPWP. Ketika kita
punya NPWP, potongan komisinya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak punya NPWP. Mengapa UMKM memerlukan NPWP? Yang pertama yaitu memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi sebagai warga negara yang taat pajak, kita harus punya NPWP. Yang kedua, untuk mempermudah akses pelayanan keuangan, pinjaman bank, investasi, dan lain-lain. Nah, sama yang tadi saya sampaikan, urusan keuangan, urusan pembayaran, itu biasanya ada potongan pajak penghasilan. Nah, ketika kita punya NPWP, nanti potongannya akan lebih kecil dibandingkan ketika kita tidak punya NPWP. Kemudian mendapatkan fasilitas atau insentif pajak khusus UMKM, kemudian akses insentif pajak, memperoleh tarif pajak khusus untuk UMKM. Nah, di tahun 2018 itu ada peraturan pemerintah nomor 23 yang mengatur tentang potongan bruto dari omset UMKM. Nah, kalau secara umum yang sebelumnya itu 1%, kalau saat ini kita mengacu dalam PP tahun 2018 itu kena potongan omset brutonya yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya langkah pembuatan atau pendaftaran NPWP secara online untuk UMKM. Jadi kalau dulu kita harus mengantri pajak, bahkan sampai sekarang pun di kantor pajak itu antriannya sangat panjang. Nah, ini sekarang ada fasilitas online, jadi sekarang semuanya bisa diproses secara online. Di sini untuk syarat, nah itu contoh NPWP di samping kanan, itu contoh halaman pertama dan halaman kedua. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, persiapan dokumen. Dokumen tentunya yaitu berupa KTP atau NIK pemilik usaha. Jadi KTP itu wajib kita memiliki. Kemudian yang kedua, dokumen legalitas usaha jika ada. Nah, ini kalau daftar NPWP-nya sebagai badan usaha. Kalau sebagai pribadi individu maka tidak perlu dokumen legalitas usaha. Kemudian yang kedua, melalui website pemerintah atau website resmi Dirjen Pajak yaitu di rnpajak.go.id. Selanjutnya yang ketiga, tahapannya membuat akun. Nanti setelah membuat akun silakan dilengkapi biodata, data diri, kemudian upload dokumen kependudukan atau KTP kita dalam format yang telah disediakan. Nah, nanti akan ada kode OTP atau kode verifikasi yang masuk ke dalam email. Jadi jangan lupa ketika kita mengakses alamat web seperti ini atau mendaftar legalitas itu harus menggunakan email dan nomor HP yang aktif karena nanti verifikasinya melalui WA. Kemudian untuk NPWP atau kartu NPWP-nya itu akan langsung terbit, jadi tidak perlu menunggu lama, sekitar 1 jam kurang lebih nanti akan langsung terbit dan secara digital dikirim ke email kita. Kemudian untuk fisik NPWP-nya nanti akan dikirimkan melalui paket atau melalui jasa ekspedisi ke alamat kita dari Dirjen Pajak. Jadi jangan khawatir, ketika kita mendaftar NPWP itu sudah langsung bisa digunakan. Tetapi kalau secara fisiknya nanti kita menunggu kiriman dari Dirjen Pajaknya. Selanjutnya legalitas yang kedua yaitu NIB. Apa itu NIB? Nomor itu berusaha merupakan perizinan tunggal yang berbasis risiko yang diterbitkan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pemerintah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBRI. Selanjutnya kriteria atau kategori dari NIB ini, yang pertama ada usaha mikro dan kecil, kemudian ada usaha non usaha mikro dan kecil. Ini tadi yang kriteria yang sudah kita bahas di awal bahwa untuk mikro itu minimal kurang dari 1 miliar untuk omsetnya atau modalnya. Ini sama nanti ketika kita mendaftar. Nah, sekarang kita bahas manfaatnya kalau kita punya NIB. NIB punya NIB akan memudahkan sobat UMKM dalam mengurus sertifikasi lainnya seperti sertifikasi halal, SNI, PIRT. Tadi sudah sempat saya singgung. Untuk NIB ini sebagai syarat awal ketika kita mau mengurus sertifikasi halal, mengurus PIRT, maka harus punya NIB terlebih dahulu. Kemudian selain itu, pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, diantaranya fasilitasi pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Nah, ini seperti beberapa tahun yang lalu atau ketika COVID dari pemerintah untuk UMKM, nah itu syarat utamanya harus punya NIB. Bahkan sampai ada orang yang rela tidak punya usaha pun akhirnya buat NIB demi mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian kita lanjut untuk pengurusan. Nah, ini untuk proses pembuatan NIB itu sama dapat dilakukan secara online. Kalau sinyalnya lancar, itu 15 menit bisa langsung terbit. Dan kita tidak perlu menunggu cetakan seperti NPWP, tapi bisa kita cetak atau print sendiri. Ini sama syaratnya untuk mengurus NIB, yaitu punya NIK atau nomor KTP. Nah, ini sama mengunjungi website oss.go.id, kemudian klik tombol daftar di sebelah kanan lalu mengisi formulir. Sama, nanti ada kode verifikasi yang bisa kita pilih melalui nomor WA atau email. Sekali lagi dipastikan user dan password jangan sampai lupa, dan kode OTP masih melalui email atau nomor WA. Ini sama, nanti harus dilengkapi semua data. Ini bukti atau bentuk tampilannya ketika kita mendaftarkan. Misalnya bingung ya. Nah, ini contoh NIB setelah terbit. Jadi setelah terbit nanti NIB seperti ini. Ini halaman pertama itu berisi tentang identitas dari pelaku usaha. Kemudian di halaman kedua itu ada jenis-jenis usaha yang didaftarkan. Nah, ini satu pelaku usaha itu bisa memiliki maksimal 5 kode usaha atau kategorinya. Jadi jangan khawatir kalau usahanya banyak cabangnya, banyak jenis usahanya, itu nanti bisa didaftarkan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga yaitu legalitas berupa PIRT. Nah, nanti kalau kita usaha di jasa afiliat ataupun seller di marketplace itu tentu butuh ini, terutama untuk kegiatan atau produksi atau penjualan barang-barang makanan dan minuman. Nanti ketika posting produk, salah satu syaratnya harus memiliki perizinan PIRT. PIRT yaitu PIRT itu diurus melalui ada beberapa kriteria atau yang sering kita sebut dengan izin edar pangan. Jadi ada yang berupa pangan segar, kemudian pangan olahan, dan setiap makanan yang diedarkan di NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk perdagangan dalam kemasan berlabel wajib memiliki PIRT. Jadi kalau produknya berupa makanan atau minuman itu wajib memiliki izin edar. Baik itu yang dikeluarkan melalui PIRT yang dari Dinas Kesehatan maupun dari BPOM. Nah, ini bentuk terbitannya. Untuk SPPIRT yaitu Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga, nanti tampilannya seperti ini. Ada foto, kemudian ada identitas usaha dan jenis usahanya. Nah, ini untuk olahan pangan yang dari BPOM, Badan POM Indonesia. Nah, ini bentuk sertifikatnya seperti ini. Kemudian untuk pendaftarannya pun sama melalui online dari oss.go.id. Syarat awalnya harus memiliki NIB dan juga KTP. Ini kode-kode yang bisa didaftarkan PIRT. Nanti ada pilihannya ketika kita mendaftar secara online. Selanjutnya untuk perizinan yang terakhir yaitu sertifikasi halal atau SIHalal. Nah, sertifikasi halal ini ada dua jenis, yaitu self declare dan reguler. Self declare itu yang digratiskan oleh pemerintah untuk UMKM, sedangkan untuk reguler itu yang skala menengah dan besar dan memiliki varian produk yang banyak, itu dilakukan melalui reguler. Kurang lebih sertifikat halal yaitu bukti tertulis dari lembaga yang berwenang bahwa suatu produk telah memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi karena mayoritas Islam di Indonesia ini, maka yang kita terapkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengapa UMKM memerlukan sertifikat halal? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk. Yang ketiga, memperluas pasar termasuk pasar internasional. Dan yang kelima, memenuhi kewajiban hukum sesuai undang-undang jaminan produk halal. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikat halal itu diwajibkan untuk seluruh usaha makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Nanti untuk dua kategori tadi, yaitu self declare maupun reguler, itu semua ada tahapannya. Kalau self declare itu diperuntukkan untuk UMKM, itu sertifikat halal yang tidak berbayar ataupun gratis. Nanti akan mendapat fasilitasi dari pemerintah. Kemudian proses pengajuannya itu nanti melalui pendampingan dari pendamping proses produk halal. Jadi nanti pelaku usaha didampingi oleh seorang pendamping untuk melakukan proses pengajuan. Jadi
Kemudian nanti bersama dengan pendamping akan disusun sistem jaminan produk halal yang akan digunakan, baik itu mulai dari bahan, proses pembuatan, dan juga proses penamaan produk, penamaan usaha, itu semua nanti melalui pendampingan. Nah, nanti pendamping akan melakukan verifikasi, kemudian setelah itu diajukan ke MUI untuk mendapatkan fatwa atau penetapan halal dan penerbitan sertifikat halalnya melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi banyak pihak yang terlibat, yaitu MUI dan juga BPJPH. Nah, berbeda dengan sertifikat halal reguler. Kalau reguler itu yang berbayar, itu untuk skala industri menengah ke atas ataupun pelaku kecil yang memiliki produk lebih dari 10 produk, maka masuknya ke kategori reguler. Dan untuk reguler ini nanti membutuhkan seorang penyelia. Nah, kebetulan kalau saya profesinya sehari-hari atau secara rutin itu sebagai penyelia halal. Nanti penyelia bersama dengan pendamping akan mendampingi proses pengajuan sertifikasi halalnya. Nah, nanti dari penyelia akan mendampingi dan melakukan audit internal. Kemudian selanjutnya sama, setelah diaudit oleh penyelia, baru melalui pemeriksaan proses produk halal oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, melalui LPH. Jadi tambah, kalau tadi saya kira tidak perlu pemeriksaan audit dari LPH, kalau reguler ini ada audit dari LPH. Setelah dari LPH kemudian masuk ke fatwa MUI untuk mendaftarkan ketetapan halal, dan terakhir penerbitan sertifikat halal melalui BPJPH. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kaitannya dengan legalitas, nanti silakan semua prosesnya bisa dilakukan secara online. Nanti silakan diproses. Kalau ada kebingungan atau ada yang susah, ada kendala, silakan bisa hubungi ke saya. Nanti akan kita bantu fasilitasi. Dan insya Allah untuk perizinan yang dilakukan di rumah BUMN ini semua dilakukan dengan free. Jadi ketika mau ngurus NIB ataupun PIRT akan kita dampingi tanpa ada pungutan biaya. Itu juga dengan sertifikat halal. Kalau untuk kriteria sertifikat yang UMKM itu pun sama, insya Allah tidak ada pengenaan biaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk penyampaian materi saya sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih.